Jadi zikir kita bukan supaya bisa tembus hati orang. Zikir kita karena Allah yang nyuruh. Ini yang dilupakan orang lagi latihan zikir. Zikir supaya koneksi sebenarnya ketika akalmu, kolbumu, ruhmu connect. Itu yang disebut koneksi. Baru kalau udah connect mau ngapain juga bisa. Jadi bagi orang-orang yang sedang berlatih untuk fokus, coba belajar untuk membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa ayat ini sering dibaca oleh masyayikh-masyayikh kita pada malam-malam Ramadan? Dan bukan kebetulan banyak murid-murid yang Allah berikan ketajaman batin itu di bulan Ramadan. Coba antum gabung Ramadan, puasa, qiyamul lail, ziarah kubur. Sempurna dia. Ya. Jadi orang-orang yang maju itu pemikirannya, rohaninya, akalnya, dia akan dihujat di masanya oleh orang-orang yang LOT. Tetapi orang-orang setelah dia, atau setelah dia meninggal baru orang faham. Kita nggak bilang goblok walaupun benarnya begitu. Kan sekarang lagi apa? Lagi rame tuh, goblok-goblokin orang tuh lagi rame hari ini. Puasanya percuma aja. Percuma aja puasa goblok-goblokin orang ini kan. Ya. Kalau bilang kolot beda. Kolot itu beda dengan goblok. Kolot itu orang terbelakang. Dia pemikirannya dia kaku aja. Kalau goblok itu memang jahilun la yadri ayakuna jahilan. La yadri annahu la yadri. Udah nggak ngerti, udah bodoh, nggak ngerti dia bodoh, itu jahil murakkab itu. Itu goblok itu ya. Maka itu bahaya tuh. Kalimat itu sebaiknya kita hindari ya. Ya, walaupun kalau ada yang keceplosan kita minta ampun kepada Allah, semoga itu dihapus kembali. Amin rabbal alamin. Antum nih diserang orang, kata Nabi apa? Idza qatala ahadukum aw syatamahu aw sabahu, gimana? Falyaqul inni shaim. Kita, mazhab kita, manhaj kita, thariqat kita, majelis kita dikata-katain orang, guru kita dikata-katain orang. Kita jawabnya gimana? Inni shaim. Saya puasa. Shaim artinya imsak, menahan diri. Bukan balas. Loh, harga diri Anda di mana? Ya, harga dirimu ketika kamu sanggup untuk diam. Untuk tidak membalas. Gitu, bukan ketika bisa membalas itu baru hebat. Enggak. Ya. Jadi kalau antum thariqatnya diserang orang, biasa aja. Habibnya diserang orang, biasa aja. Kita bela, tapi caranya bukan dengan cara yang lebih hina lagi. Ya, lebih kasar lagi. Ya. Alhaakumut takatsur. Nah, kitab sini metodenya menggalinya bukan dari data yang diriwayatkan bin nakal, bukan dari metode akliyah. Akal itu metodenya metode qiyas. Tapi metodenya adalah zauq. Rasaan dulu, muncul dulu, baru dikalamkan. Ya. Dapat rasa dulu, baru dikalamkan. Itu sebabnya hampir tidak ada tafsir isyari yang kamilah. Tafsir isyari nggak ada yang lengkap. Kenapa? Ya sedapatnya aja. Dia lagi baca ayat nggak dapat, udah lewat aja gitu. Hampir nggak ada. Maka semua tafsir isyari kalau dia lengkap dan berurutan, pasti di dalamnya nyampur akal dan nakal. Pasti nyampur. Nggak ada yang murni. Kita cek juga tafsir Ibnu Katsir katanya bin nakal, berriwayah, bil manqul. Enggak juga, ada akliyah juga, ada akal-akalan juga. Sampai dikritik oleh orang setelahnya tuh. Kita cek ternyata ada isyarat juga. Nggak ada orang itu yang bisa sendiri. Tapi orang bil manqul merasa ini yang paling sahih karena beginilah Rasulullah, sahabat tabi'in menafsir. Kata orang ahli akal, ya kalau riwayat kan bisa salah. Kita harus kemudian merasionalisasikan kembali. Maka muncul kebelaguan ahli-ahli akal. Mereka mengatakan tafsir kita paling relevan. Tapi dibaca oleh ahli rohani apa katanya? Hambar. Ya kan? Kalau ahli rohani bilangnya apa? Hambar. Pernah nggak merasakan kajian orang hambar? Atau kajian saya hambar? Pernah merasakan itu? Ya mungkin anehnya belum connect, atau antumnya yang nggak mudeng, atau sama-sama nggak nyambung hatinya. Sama-sama konslet. Ya ayyuhal alhaakumut takatsur. Apa kata beliau? Ya ayyuhal mutakatsir al-mutafakhir bi kasratil qaba'ir wal 'ashair.
Alha secara harfiah telah melalaikan kamu at-takatsur. Takatsara yatakatsaru takatsuran. Berlomba-lomba untuk memperbanyak pundi-pundi rupiah dan dolarmu. Usahamu untuk itu, termasuk kalau politisi apa? Ya, usahamu untuk menggemukkan suaramu, alhaqum, telah melupakan kamu dari tugas dasarmu. Dan itu akan terjadi sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nggak ada tuh ceritanya, saya mau jadi anggota dewan satu periode aja deh, nggak. Apa kata guru kami? Ingin jadi anggota dewan itu sekali, tapi candunya sampai mati. Itu yang ngomong guru saya, bukan saya. Ya, saya nggak ngelarang antum mau nyalon. Harus ada yang nyalon. Harus ada yang nyalon. Kalau nggak antum nyalon, terus siapa yang nyalon? Ya, tergundruwo yang nyalon. Harus ada yang nyalon. Harus ada yang berpolitik dan itu fardu kifayah. Nggak apa-apa. Kita nggak nolak juga kok. Ya. Silakan tafadhol, malah kita menganjurkan orang-orang yang punya bakat leadership yang oke. Ayo antum kiprah beribadah dalam politik. Tapi orang ibadah kan nggak ada korupsi. Sholatnya korupsi kan nggak ada. Politisi itu kalau dia ngasah ibadah, dia nggak mungkin korupsi. Orang-orang pajak kalau ngasah dia beribadah, nggak mungkin dia korupsi. Dia kan nggak beribadah. Itu aja masalahnya. Katanya nggak boleh memisahkan dunia dengan agama, politik dan agama. Giliran dia nyalon, paling demen sama duit. يا أيها المتكاثر المتكاثر المتفاخر بكثرة القبائل والعشائر اللاهي بالأموات في المقابر عن الحي الذي يطلع على الصغائر والكبائر. Itu makna, wahai orang-orang yang terlalaikan dengan kesibukan duniawinya. Ini Ustadz juga kena nih, hati-hati. Ustadz sibuk ngurusin umat katanya. Sajadah dia sepi, ya kan? Ngurusin umat gimana? Antum mau membakar hati orang pakai apa? Kalau api unggun di sini nggak hidup, bahan bakarnya nggak ada, gimana mau menghidupkan orang? Ya. Jadi, tapi saya husnuzon lah ke mu'alim-mu'alim dari Batni, insya Allah. Tiap malam zikirnya la ilaha illallah 1000 kali. Gaya bener. Ya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha. Ngomongnya berapi-api, tapi dia di rumah nggak ada mentajdid imannya dengan la ilaha illallah. Nggak mau duduk sesaat. Gimana dia mau mentajdid iman orang? Iman dia aja usang. Ya. Jadi ini semua orang, kullu insan, apapun profesinya. Ya. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada antum, kisah orang-orang tua yang menunda-nunda untuk belajar zikir. Setelah umurnya 70 tahun, ditanya lagi, diajak lagi sama gurunya, ayo kita talqin ya, gurunya udah dateng nih. Nanti aja kalau udah tua guru. Mereka umurnya sudah 70-an. Jadi ngerasanya masih 35. Nggak ada ceritanya itu. Orang, kita sampaikan, belajar zikir bukan tuh orang tua. Zikir itu bagi orang yang mau merasakan rasanya bertuhan. Dan itu tidak hanya orang tua tuh. Yang mudah-mudahan nih galau kalau nggak kenal Allah. Jatuh cinta dikit galau. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai itu akan selalu begitu. Sampai kamu zurtum, kamu mengunjungi kubur. Ini bahasa halus sekali nih. Sampai kamu ziarah ke kubur. Di sini ada rahasia sebenarnya. Apa rahasianya? Secara harfiah sampai kamu mati, gitu ya. Secara harfiah. Tapi ini secara maknawi isyari, dzauqi, belum ditulis di sini. Makanya isyari itu bisa berkembang. Kamu tidak akan pernah bisa mengobati kelalaian itu sampai kamu suka mengambil spirit makabir. Mulai saat ini nggak ada lagi ceritanya antum takut sama kubur. Loh, kok ada orang takut sama kubur? Kubur depan masjid terus nggak mau sholat di masjid itu urusannya apa? Hatta Albani nggak mempersoalkan kalau ada masjid, sudah ada tembok, belakangnya kubur, nggak ada masalah. Hatta Albani gitu. Ya. Emang takut mau kubur? Emang antum merusak imannya kalau sholat dekat kubur? Apa kubur menakutkan seperti itu? Ya nggak gitu-gitu amat kita sama kubur. Kubur biasa aja. Kubur udah kubur gitu.
Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi makabir, kuburan-kuburan. Berarti bukan satu kubur. Bukan satu kubur, makabir. Ya minimal 7 kuburan lah ya. Gimana? Siap? Berziarah setiap bulan mesti. Jadi orang-orang yang hatinya keras. Obatnya cuma satu. Ustadz yang hatinya sibuk ngurusin orang, akhirnya terobsesi dengan hal ini dan hal itu. Nyesek kalau ada orang masyhur, nyesek kalau ada orang viral, itu kan ustadz bermasalah itu. Ya. Sama dengan artis, terus bedanya antum dengan artis apa? Artis itu, kalau dia nggak punya spirit yang oke, soft skill yang bagus, muncul pendatang baru, mereka nyesek. Loh ada ustadz, nyesek kalau ada ustadz baru terkenal. Antum artis. Hah? Emang kapan rezeki ketukar? Nggak apa rezeki ketukar. Dan Allah itu hanya akan memasyhurkan orang yang dikehendaki dan sembunyikan orang dikehendaki. Terus masalah. Ya. Itu algoritma YouTube. Enggak, YouTube kan yang buat manusia. Manusia yang ciptain Allah. Allah kok yang mainin itu? Ente orang Densus ya? Ente orang BIN ya? Ente orang polisi ya? Nggak begitu. Jadi kita kalau ada orang-orang yang Allah angkat, kita katakan alhamdulillah, hadza amalul Ghazali. Masa ngajar kitab Ghazali gini aja nggak bisa? Imam Ghazali ngomong, kalau ada orang Allah masyhurkan atau ngambil lapak kamu, kul. Apa yang dikatakan? Terima kasih ya Allah, Engkau telah meringankan tugasku. Senang nggak tugas kita diambil orang? Senang. Yang penting fee-nya nggak gitu ya, salam, sama aja tuh. Berarti ujung-ujungnya fulus. Loh kok orang mengajarkan cinta kepada Allah hubbul fulus? Muskilah juga tuh ujung-ujungnya envelope itu ya. Amplop ya Allah ya. Nggak ada orang yang nggak senang duit. Senang semua. Tapi cinta jangan. Itu aja bedanya. Karena cinta itu bil qalb. Kalau senang belum tentu. Bisa jadi bin nafsiyah. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu mulai sering menziarahi kubur. Maka salah satu taklim dari guru-guru kami ada namanya. Jadi yang dikubur yang mana? Kubur itu. Padahal kita itu pakai bedak kan? Enggak ya? Kami masih mau pakai bedak. Pakai bedak kan di mana? Biar permanen kasih cat aja. Itu ya. Gimana dawam nih? Biar dawam jadi. Dawam. Tahu dawam kan tuh? Baik. Namun masalahnya panjang. Meskipun tubuh ini hancur nanti akan dikubur, tapi tanggung jawabnya sampai ke sana. Yang tanggung jawab ruhaninya. Yang tanggung jawab ruhaninya. Baik. Ini beliau ringkas di sini. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Kita nggak bicarakan nahwu sorohnya sekarang, tapi pemahaman nahwu ada faedahnya. Sekali-kali tidak saufa. Apa faedah saufa? Akan, tapi dekat atau jauh? Sebentar lagi atau masih nanti? Saufa, nanti. Nanti kamu akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kamu benar-benar akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu sekarang atau nanti. Ta'lamun fi'il mudhari. Sekarang dan nanti. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu menyadarinya dengan kesadaran ilmul yaqin. Hati-hati. Sekarang loh ya, kita menerjemahkan sekarang. Lau ta'lamuna fi'il mudhari' al-an wal mustaqbal. Sekarang dan nanti. Seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Engkau akan tara, bukan tanzur.
akan menyaksikan al-jahim, neraka. Jahim itu bahasa Arab, artinya neraka. Maksudnya apa? Belum connect ya? Saya ulang lagi ya. Kalau sekarang kamu sama juga akan lihat al-jahim. Itu maksudnya. Kif. Maka sebagian orang yang ilmu yakin Allah perjalankan rohaninya melihat yang di sana, padahal dia masih di sini. Ya. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu punya murid beberapa, cerita kepada saya waktu dibidik oleh beliau, mereka dalam zikir atau dalam mimpi seakan-akan dibawa ke alam sana, dibawa ke padang mahsyar, hari kebangkitan, ada yang dibawa macam-macam. Ya. Beberapa mereka murid-murid belum masih hidup yang cerita itu, tapi saya nggak boleh izharkan nama-namanya ya. Ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita setahun pada tahun lalu ziarah ke sana dan diizinkan oleh zuriat beliau untuk sholat di tempat beliau riyadhah dulu ya. Alhamdulillah, semoga beliau di sana Allah ridhoi selalu, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat al-madadnya. La tarawunnal jahim, kita kan ngira nanti, padahal sekarang dan nanti, sekarang dan nanti. Nah, inilah hasil daripada apa yang disebut dalam kitab Khatmul Awliya al-muhadatsah al-khidiriyah, latihan mengkoneksikan kolbu. Yang kitab Khatmul Awliya yang kita kaji setahun lalu, udah khatamnya, udah setahun aja udah lewat khatamnya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Apa beda tarawunnal jahim dengan tarawunnaha ainal yaqin? Tara saja mutlak, itu bisa fil manam, dalam tidur, melihat dalam tidur, tara. Yang kedua, tara bi qalbik, hanya melihat dengan kalbu. Meskipun lagi jaga, tapi kalbu bisa lihat gak? Maka sebenarnya, bagi orang yang kenal bab ini, ketemu Rasulullah itu gak perlu mimpi rohaninya. Kenapa? Rohani gak pernah tidur. Yang tidur kan badan ini aja. Kenapa harus tidur dulu baru ketemu Rasulullah? Kata temanku, itu norak. Ya. Antum yang norak itu ya? Ya. Pengen mimpi ketemu Rasulullah, itu kurang keren lah ya. Yang hebat itu orang merasakan kehadiran Rasulullah dan dia dalam keadaan jaga. Loh, gimana kan Rasulullah udah mati? Ente sholat sama Rasulullah. Kok bilang Rasulullah mati? Orang syuhadanya nggak boleh dibilang mati. Oh, itu udah mati tahun berapa? Tuh kan, diulang lagi. Saking jahilun murakkabunnya. Katanya nggak boleh nyebut jahilun murakkabunnya. Ya, nggak boleh, itu goblok. Kalau jahilun murakkabun boleh. Bang Do udah ketawa tuh ya. Ani senang lihat antum senyum ya. Kayak senyum Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau tara, ru'ya, ra'a, yara, ru'ya. Bisa ru'ya, bisa ru'yatan. Itu beda. Kalau ru'ya, fil manam. Kalau ru'ya, baru bil ain. Sama-sama fa'alanya itu ra'a. Ya. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian, sungguh kamu akan melihatnya dengan ainal yaqin. Di kitab ini kita cek, benar nggak dia ngomong begitu? Kita cek dulu ya. Sebetulnya aneh sesat lagi ya. Kalau sesat kita keep lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Tsumma kalla sawfa ta'lamun ma fil mauqif. Jadi alam padang mahsyar itu ketika orang berdiri itu namanya mauqif. Oke, lagi di mana nih? Ini di mana nih kita? Itu mauqif namanya. Kalla law ta'lamuna 'ilma lakin al-yawma adkhartum li anfusikum min al-'adzabil muhin la tarawna al-jahim alladhi istaqarrtumuha bi zulmikum 'ala al-quwa al-qalbiyya wa ruha. Belum ketemu. Baru ketemu setelah itu. Summa la tarawna 'ayna al-yaqin ma kushiftum min qablu bi 'ilmi al-yaqin. Yang Allah telah singkapkan kepada kamu dari ilmu yang yakin. Berarti mukasyafah di dunia
melihat ke sana itu mungkin. Sayyidina Huzaifah, Sayyidina Muaz, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas ibn Malik, Abdullah bin Abbas. Itu orang-orang yang Allah izinkan mengakses sana. Mengakses sana. Ada sahabat yang lagi itikaf terus mendengar orang dikubur baca surah Al-Mulk kan? Masih ingat? Tahu kisah itu? Surat riwayat Tirmizi. Dikubur ada yang baca surah Al-Mulk. Itu yang dengar telinga atau apa? Ini apa ini? Orang dikubur, di dalam kubur baca surat Al-Mulk. Yang dengar yang ini apa ini? Telinga apa kolbu? Kolbu, nggak mungkin telinga dengar. Apa kata Nabi? Seandainya orang dengar apa yang dikubur, la sa'iku. Mereka akan pingsan semua. Maka antum beruntung tidak sering dengar. Tapi mesti sering zara ya zuru. Ziarah. Mesti dikunjungi sesekali. Maka beberapa kawan-kawan kita yang Allah izinkan kolbunya dibuka, lagi cara kuburan ngelihat. Diperlihatkan. Bukan dia yang melihat. Nah, maka ketika ada yang takjub, wah gua keren bisa lihat, ada setan masuk. Waktu dia lihat benar, tapi setelah dia lihat setan masuk. Ya, setan kan ikut juga, kan dia nggak tahu juga alam sono gimana. Nah, pas diceritakan oleh dia, baru dibisik-bisikkan, keren ya kamu wali kutub deh, kutub kupret. Ya, emang begitu dong jadi wali, belum tentu. Siapa tahu khayal dia aja yang main kan. Habis diceritain gurunya tentang kubur, ke bawah dalam mimpinya, atau ke bawah dalam zikirnya. Bisa jadi. Belum tentu benar kok. Tidak semua mukasyafah itu benar. Hatta wa inkana rajulan solihan. Ya. Walaupun dia orang soleh. Nah, apa kata beliau? Summa latus'alunna. Sebelumnya dengan ilmu yakin. Lalu kamu latus'alunna yawma idzin, kamu akan ditanya pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang kamu pakai. Bisa buang air kecil nikmat ya? Mau dihisap itu ntar. Caranya gimana, adabnya gimana, itu minumannya dari mana? Ya, semuanya kena itu. Al-qalibi al-ajili al-fani. Hakum yang mana yang fana Allah akhirkan, padahal dia baqi lisalik, bagi orang yang mau menempuh jalan, idza ishtaghala bisuluk yukshafu alaihi ahwalul mauta ahwalul mauti wal qabri wal nashri wal hashri wal mawqifi wal hisab was sirat wal jannah wal jahim bi tariqil mukashafah. Orang-orang ini syaratnya harus salik berarti ada gurunya, mursyidnya. Orang-orang yang menempuh jalan dibimbing oleh seorang guru, mursyid, idza ishtaghala bisuluk, kalau dia mujahadah serius dalam bersuluk, dalam beriyadah, Allah akan singkapkan ahwalul mauta, singkapkan kejadian di alam kubur. Makanya wajib baca hadis sehingga mukasyafahnya sesuai dengan hadis. Gitu. Turunan hadisnya apa enggak? Wal qabr wal nashar, lagi dibangkitkan, lagi dihidupkan kembali. Wal hasyar, lagi kumpulkan. Al-mawqif, lagi berdiri semuanya, ya. Wal hisab, yang sedang dihisab. Sirat, jannah, sirat, bukan siratul mustaqim ya, sirat aja namanya. Sirat, jembatan itu yang antum bayangkan kayak gimana? Sirat itu nggak begitu, sirat itu gini dia, ya, dia seperti ini, ya, bergelombang, dan di setiap jalan itu ada duri, dan durinya gede-gede. Pernah ngeliat duri kalau yang suka hiking, ada duri yang gede-gede, kena satu, ketarik semua. Ya. Semua itu akan Allah singkapkan bitariqil mukasyafah hatta al-jannah wal jahim, hatta surga dan jahim. Ya. Ada seorang hamba Allah perlihatkan surga kepadanya. Ternyata di surga, orang masih lagi nyari ilmu juga. Orang masih ngaji. Gimana? Mereka ketika sampai di surga, nanya, gimana caranya biar selalu ketemu Allah? Maka ditunjukinlah jalan. Kamu harus ketemu orang yang selalu bersama Allah. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Terus gimana caranya? Jadi mereka ngaji lagi di pos ini. Udah selesai, ngaji lagi di bagian sana. Terus sampai ketemu.
Panjangnya bukan main. Panjangnya bukan main. Nah, di saat mereka ngaji, nyampailah 500 tahun. Jadi 500 tahun ngaji, Allah singkapkan hijab. Baru ketemu lagi Allah. Sesaat mereka lupa semua kecapeannya, tutup lagi. Di situ mereka mulai rindu lagi. Gimana cara ngobatin rindunya? Maka disuruhlah, dikasih lebih bidadari sebanyak-banyaknya. Yang perempuan yang soleha, suaminya dicakap-cakapin tuh ya. Nanti kalian tuh jangan khawatir ya. Suaminya kalau soleh tuh, Masya Allah lah. Ya. Dan tenang, nanti nggak ada cemburu. Sekarang cemburu aja di sini, di sana jangan. Sana nggak ada lagi dah. Ya. Cemburu sekarang nafsiyah, masih diizinkan. Di sana nggak ada. Semua masih pengen mencari gimana mau dekat ke Rasulullah. Udah ngeliat tuh Rasulullah jadi antum nanti keluar udah sejauh itu jalan. Udah ditawar berkali-kali. Menikah, makan, minum, semuanya nggak bisa ngobatin. Maka di saat ada orang-orang awam, surganya makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Mereka kemudian merasa bingung. Kok masih ada orang ngaji tentang Allah ya? Kenapa masih ada orang-orang yang bicara tentang Nabi Muhammad? Emang kurang cukup? Gitu. Pas dilihat ke atas, ya ternyata ada nikmat di atas ini lagi. Akhirnya mereka setelah sekian ribu tahun pun baru mau. Nah, tapi udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Orang udah mau ketemu Rasulullah. Udah ngeliat Rasulullah begitu. Gimana cara deket? Gak usah jauh-jauh. Mau deketin guru aja sulit. Ya kan? Mau cium Hajar Aswad aja ribet. Hajar Aswad. Karena antum gak punya orang dalam sih ya. Ya. Mau deketin Rasulullah harus punya orang dalam. Sama. Yang terjadi hari ini itu imitasi kejadian yang di sana. Yang di sana itu yang hakiki. Itu yang kita sebut tawassul. Maka orang nggak berguru, nggak punya orang dalam. Ya, berguru itu antum punya orang dalam nanti. Rombongan aneh, beres kan? Kata si guru, rombongan ente, tahu-tahu ada di belakang ngaku-ngaku, disidang lagi dia nanti di sono. Bener kamu ngaku-ngaku. Itulah bahaya. Orang ngaku-ngaku berguru ke si anu, tapi bukan gurunya. Nanti kena di sono. Orang yang ngaku-ngaku bernasab kepada siapa, tapi bukan nasabnya, kena nanti. Gitu. Bihaitsu yaraha ilmul yaqin, yaraha ilmul yaqin, thumma idza asyraqat arduha batinu bitawallud rabbih, gimana kalimatnya biar? Bitawallud rabbih yushahidu bi'ainil yaqin jami'a ma yukashif bihi bitariqil yaqin. Ya. Kecuali jadi ketika seseorang diperlihatkan sekarang itu disebut mukasyafah jika dia rajin diizinkan Allah berlatih dengan guru yang usul, yang tasdik, pasti nanti akan melihat itu. Sampai nanti mereka akan menyaksikan yang lebih hakul yakin lagi. Itu pasti di sana nanti. Ya. Masih ingat saya punya guru dan saya ceritakan Syekh Amin Salim Al-Kurdi. Beliau pernah datang ke Ma'had dulu buat daurah. Tapi secara pribadi saya ngambil hadis kepada beliau dan sanad-sanad beliau dari Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki, Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian juga beberapa masyayikh Syekh Usain ya. Beliau cerita dulu ada orang yang anti tarekat dan dia orang Syiah. Ketika ada orang zikir la ilaha illallah, dia masuk ke majelis itu, di tengah-tengah duduknya. Wah, cari tenggelam dia ya. Sampai di tengah, ditiruinlah cara orang tahlil la ilaha illallah. Ketika yang keberapa matanya kepejam. Tadinya kan liatin orang, ngejekin orang. Ketika matanya terpejam, nafasnya ketahan. Di saat itu dia hilang kesadarannya. Ternyata gelombang zikir saat itu menghanyutkan dia. Allah perjalankan dia sakaratul maut, masuk alam barzakh, alam berbangkit, mauqif, dihisab, semuanya sampai sirat. Dan ternyata dia melihat dirinya hampir jatuh. Saat itulah dia kemudian bangun. Perjalanan sepanjang itu hanya disaksikan dalam zikir sesaat baca la ilaha illallah. Itu yang ngomong masih hidup orangnya. Yang ngomong masih hidup orangnya. Dan orang ini kemudian yang mengalami itu kemudian minta maaf dan belajar
supaya tobat. Siapa itu? Itulah gurunya Syekh Hussein itu. Syekh Hussein itu orangnya. Dia ngejekin gurunya dulu, ternyata ada kualat yang indah. Berarti mukasyafah nggak mesti dia seorang mursyid. Mukasyafah ini bisa jadi dia seorang yang sedang mencari pengetahuan lalu Allah kasih. Jadi yang butuh alat mainan. Kalau yang nggak butuh alat mainan, nggak perlu dikasih mukasyafah. Dia langsung tasdik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, percaya nggak sama Allah? Seandainya antum nggak dikasih kesaktian, masih percaya nggak? Seandainya hatinya nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas, nggak bisa melihat baca isi hatinya dawami gimana? Masih zikir nggak? Jadi zikir kita bukan supaya bisa tembus hati orang. Zikir kita karena Allah yang nyuruh. Ini yang dilupakan orang lagi latihan zikir. Zikir supaya koneksi. Koneksi sebenarnya ketika akalmu, kolbumu, ruhmu connect. Itu yang disebut koneksi. Baru kalau udah connect mau ngapain juga bisa. Jadi bagi orang-orang yang sedang berlatih untuk fokus, coba belajar untuk membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah inilah lebih kurang kenapa ayat ini sering dibaca oleh masyayikh-masyayikh kita pada malam-malam Ramadan. Dan bukan kebetulan banyak murid-murid yang Allah berikan ketajaman batin itu di bulan Ramadan. Coba antum gabung Ramadan, puasa, qiyamul lail, ziarah kubur. Sempurna dia. Ya. Nanti ziarah lagi ya. Malam 17 tawassul bi ahlil badar. Malam 17. Nanti coba di-share dawami cari tawassul Maulana Khalid bi ahlil badar. Nanti dibagi, sudah dicetak oleh ulama kita. Tawassul bi ahlil badar. Itu luar biasa dan kirimkan Fatihah. Kalau antum sempat itu kan 313. Mau nggak wiridan baca 313 Fatihah malam itu? Satu orang kirimin Fatihah, satu sahabat. Jadi wirid paling-paling ya 2-3 jam lah. Nikmat itu, nikmat. Ya, diamalin ya nanti ya. Bijahi apa? Misalnya bijahi Zaidina Abi Bakar Al-Fatihah, Zaidina Umar Al-Fatihah, gitu aja. Atau satu-satu, Fatihah lu baca 313 lalu kirimkan, sebutkan nama mereka satu-satu. Itu mengenai metode aja. Ya. Kalau saya sering dengerin guru-guru saya cerita, ya, antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Ali itu saling intip-intip itu kolbunya. Dan sekarang saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Dia bisa tahu apa kejadian temannya malam tadi. Kamu ini zikir diizinkan Allah, tapi nggak selalu, tidak selalu. Ya. Kif, khalas. Tadi udah zikiran tadi. Hizib Bahar, apa lagi? Itu doang ya? Belum zikir wirid asas ya? Belum ya? Kita sebelum ini kita zikir wirid asas dulu. Oke, terakhir setelah itu. Barangkali itu teman-teman beberapa al-azwaq allati qara'na min hadha kitab wa amadana Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan zikir wirid asas, wirid yang biasa kita amalkan sebagaimana biasa, dimulai dengan syahadat, kemudian haikal ma'arif, terus apa lagi? Baca Fatihah, ya, lalu kita baca istighfar 100, la ilaha illallah 100, apa lagi? Ya, sholawat 100, terus subhanallah bihamdi subhanazim 100. Kalau sempat nanti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ikuti ya Allah, aku bersaksi tubuhku, darahku, dagingku, tulangku adalah ciptaan Engkau dari nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bersaksi ruhaniku adalah hembusan daripada ruhullah Ahmad ruhullah. Al-Fatihah. أحدات الله أحمد روح الله محمد حبيب الله محمد نور الله المهدي خليفة الله. الفاتحة. بسم الله. الإخلاص الشريف. بسم الله. قل الله أحد الله الصمد. قل الله أحد الله الصمد. قل الله أحد الله الصمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أبتي يا أبا روحي يا نور الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, baca. Ya Allah, bantu kalbu kami, bantu lisan kami, bantu pikiran kami, bantu tubuh kami, bantu zahir kami, batin kami, mengingat Engkau, menyebut nama Engkau. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ذكر خفي له. الله kolbunya, baca nama Allah. 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 استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Itikadkan dari kepala, ubun-ubun. Kita istighfarkan, mengalir ke wajah,
ke dada, ke tangan, ke perut, ke kaki, semuanya istighfarkan. Ingat dosa-dosa masing anggota, kita istighfarkan pelan-pelan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fokuskan kepada pandangan matanya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Telinga yang mendengar, istighfarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lisan yang berkalam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya yang disadari, yang tidak disadari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Satu sel terkecil, melekur, terkecil dalam tubuh. Darah, satu tes darah yang mengalir dalam badan. Satu helai lambung, istighfarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hati yang merasa benar, diri yang merasa paling soleh, paling baik, merasa paling penting, merasa menjadi orang-orang yang lebih baik dari orang sekitar. Istighfarkan perasaan tidak benar ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dosa kepada guru, kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudara, tetangga, kawan-kawan sama mengaji, pasangan yang hidup sama kita, anak-anak yang sudah punya anak, siapapun itu, mintakan ampun. Astaghfirullah, dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Astaghfirullah, ayah ibu kami, ya Allah. Astaghfirullah, saudara yang kami sakiti, ya Allah. Astaghfirullah, anak yang salah kami didik, ya Allah. Astaghfirullah, guru-guru
kami ya Allah. Astaghfirullah. Kami pernah buruk adab, melanggar adab kepada guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah. Tidak kami sadari atau kami sadari ya Allah. Kadang kami menyinggung hati guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلوات الشريف صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك
يا روح الأرواح الصلاة والسلام عليك يا أبا الأرواح الصلاة والسلام عليك يا نور الأنوار يا نور يا نور الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أبا روحي يا حبيب الله. Jawab salam kami, wahai baginda Rasul. Izinkan kami merasakan kehadiran Engkau, wahai Rasul. Izinkan kami merasakan kerinduan kepada Engkau, wahai Rasul. Izinkan rohani kami bersama Engkau kembali, wahai Rasul. Jangan halangi kami bertemu Engkau, wahai Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات وفي جميع الذات وسبحوا بكرة وأصيلا سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi min khalaqi wa zanata arshi wa rabbi. Subhanallah adada ma khalaqa fis samaa'i subhanallah. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا. اللهم أبلغ سلامنا وصلاتنا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من روحنا إلى روح نبينا محمد، من قلوبنا إلى قلب نبينا محمد. Allahumma ya Allah, izinkan salam kami sampai kepada ruhani baginda Rasul. Dari ruhani kami yang terhalang, terhijab, kepada ruhani beliau yang tidak engkau hijab. Allahumma ya Allah, sampaikan salam dari hati kami yang gelap kepada hatinya yang bercahaya. Izinkan ya Allah, cahaya kalbu beliau melimpah ruah ke dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, balligh syauqana ilaih, balligh hubbana ilaih. Izinkan ya Allah, cinta kami diterima oleh baginda Rasul. Izinkan ya Allah, rindu ini benar-benar merindukan Rasulullah. Ya Allah, meskipun hati kami tidak pantas merindunya, meskipun lisan ini tidak pantas menyebut namanya, meskipun mata ini tidak pantas memandang, namun izinkan kami dengan kasih sayang Kau yang tak terbatas itu ya Allah, memandang kekasih-Mu yang tersayang, Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tiada lagi yang kami minta ya Allah, kecuali izinkan kami memandangnya saat nyawa ini berpulang. Kami ditemani oleh beliau di saat Munkar Nakir bertanya, segera pertemukan kami ketika kami dibangkitkan dari alam kubur, mendapatkan bantuan syafaat beliau ya Allah ketika kami hendak dihisab, menyelamatkan kami di saat kami hendak ditimbang, melindungi kami di saat kami akan menyeberangi sirat-Mu yang sangat mencekam. Diizinkan masuk surga-Mu ya Allah, di belakang saf-saf baginda Rasulullah SAW. Diizinkan memandang kepada jamal-Mu ya Allah, di surga Firdaus-Mu yang mulia, bersama baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak terjaga dari dosa ya Allah, tapi jagalah cinta ini kepada, jagalah tasdik cinta kami kepada beliau ya Allah. Jagalah hati kami tetap percaya, hakul yakin kepada Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, puasa kami banyak kekurangannya. Kami mohon ya Allah, sempurnakan juga ya Allah. Qiyamul lail kami tidak sempurna juga ya Allah. Salat kami tidak benar-benar khusyuk ya Allah. Kami berdiri dengan malas-malasan ya Allah. Tapi kuatkan kaki kami nanti saat berdiri di mauqif-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah,
Kami tidak layak mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Tapi Engkau yang maha melayakkan kami. Rahmat-Mu sangat luas, ya Allah. Izinkan kami yang hina ini, ya Allah, menepati berzikir meskipun sesaat, beberapa saat. Di saat Engkau menurunkan ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Allahumma ya Allah, hati kami tidak dapat menikmati zikir-Mu, ya Allah. Ketika disebut nama Engkau, hati kami masih keras, ya Allah. Mohon obati kalbu kami, ya Allah. Siapapun yang mengikuti kajian ini, ya Allah, siapapun yang mendengarkan kajian ini, ya Allah, izinkan hatinya mendapatkan kelezatan iman, ya Allah. Kelezatan menyebut nama Engkau, ya Allah. Kelezatan membaca kalam Engkau. Kelezatan berselawat kepada Rasul. Kelezatan memandang kepada Engkau. Dan seandainya, ya Allah, kelezatan ini Engkau ambil, ya Allah, jangan ambil kepercayaan kami, ya Allah. Jangan ambil iman kami, ya Allah. Jangan ambil rindu ini, cinta ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, ikhwan dan akhwat kami, orang-orang yang mengambil faedah dari kajian-kajian, orang-orang membantu perjuangan kami, orang-orang yang selama ini secara diam-diam membantu kami ataupun terang-terangan, ya Allah. Berkahi rohani mereka, ya Allah. Berkahi keluarga mereka, ya Allah. Berkahi mereka dunia akhirat, ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan lahir dan batin, ya Allah. Wabil khusus yang mengajar di tempat ini, ya Allah. Kuatkan mereka, ya Allah. Berikan mereka musyahadah-Mu, ya Allah. Berikan mereka mukasyafah yang sahih, ya Allah. Berikan mereka zauq al-Muhammadi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa khasul khusus siapapun yang belajar di sini, ya Allah, berikan mereka istiqomah, ya Allah. Istiqomah sampai nyawa ini berpulang, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bisirri suratil Fatihah. Ya hamdan suratul ya rahman. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدنا الفاتح فاستجب دعواتنا وامنع عنا كل شر وادفع عنا كل ظلمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir Ar-Razi Hashim tidak sempurna, tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Siapapun yang hadir ataupun yang tidak hadir, siapapun yang mendengarkan kajian ini ataupun yang tidak mendengarkan langsung, Al-Fakir dan semua guru-guru di sini, pengurus-pengurus di sini, kami memohon maaf secara pribadi dan secara harokah. Mohon maaf jika ada salah kurang yang tidak berkenan. Allah dua yang menutupi aib kita semua. Terima kasih atas semua kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.